Nah, permasalahan di bab 3 itu biasanya permasalahannya tuh yang paling sering mengganggu itu adalah menentukan besar sampel. Kalau teknik samplingnya mudah, gitu ya. Tapi biasanya menentukan besar sampelnya yang mungkin selalu ada permasalahan. Nah, mungkin kita akan mulai dari masing-masing, ya. Kita akan pecahkan masalahnya masing-masing. Boleh siapa dulu yang akan share screen memberitahukan permasalahannya? Enggak? Nggak usah takut lah, di sini mah kita belajar bareng. Bebas, kamu nggak ada dress code tertentu lah. Dok. Silakan. Baik, mungkin Lukman boleh duluan, Dok. Enggak, sok share screen. Silakan. Bisa share screen? Bisa, bisa. Oke. Baik, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus salam. Di sini saya Lukman ingin mempresentasikan draft skripsi, di mana kalau untuk judulnya itu hubungan infeksi COVID-19 dengan kejadian hiperglikemia di Rumah Sakit Al-Islam pada periode 2020 sampai 2021. Nah, untuk desain penelitiannya, insya Allah menggunakan desain penelitian kohort retrospektif, Dok. Kohort retrospektif, jadi melalui rekam medis, dilihat gula darah dari awal pertama kali pasien masuk sampai selesai dirawat di Rumah Sakit Al-Islam. Apakah sudah pernah ada penelitian seperti ini sebelumnya? Kalau saya tanya ke pembimbing, belum, Dok. Kebetulan pembimbing saya, Dr. Yani Triani itu di Rumah Sakit Al-Islam, katanya belum ada, Dok, untuk yang Bukan di Al-Islamnya, penelitian sebelumnya di oh, tempat penelitian sebelumnya di tempat lain sudah, Dok. boleh Sudah. diperlihatkan? Nah, jadi kalau misalnya kenapa saya tanyakan hal itu? Karena untuk menentukan jumlah sampel itu biasanya kita ada dua cara. Kalau misalnya sudah pernah ada penelitian sebelumnya, kita bisa menggunakan data yang ada di penelitian sebelumnya itu untuk kita masukkan ke dalam penentuan jumlah sampelnya. Ini saya berikan contoh di sini ya. Untuk menentukan besar sampel itu kita bisa lewat beberapa cara gitu ya. Cara yang pertama itu adalah kalau misalnya ada datanya. Kalau ada cara datanya, maka kita bisa menggunakan sampel seperti ini. Berarti itu tipenya kategori-kategorik ya, Lukman? Ya, Dok. Nah, kalau kategori-kategorik ini seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, udah kelihatan? Sudah, Dok. Nah, di sini kita akan menggunakan berarti kategori-kategorik. Kalau kategori-kategorik berarti kita kemungkinan besar bisa menggunakan rumus yang pakai bisa pakai yang hipotesis test for two population proportion, ya, atau bisa berdasarkan jenis penelitiannya yaitu cohort. Oh, Ada dua cara seperti itu. Yang tadi Lukman sudah gunakan pakai yang mana? pakai yang estimasi proposis populasi yang kategorik, yang berdasarkan Berarti yang ini ya, jenis variabel. hipotesis test untuk dua populasi proporsi gitu kan? Iya, tapi jumlah kelompoknya satu, Dok. Jumlah kelompoknya satu, maksudnya? Eh, Kalau saya yang baca di buku yang ini, Dok, yang karya ilmiah bidang kesehatan itu, kan saya menelitinya hubungan infeksi COVID-19 sama kejadian hiperglikemi. Berarti maksudnya jumlah kelompok satu mungkin yang diperiksa yang infeksi COVID-19 saja, ya, Dok. Oh, enggak. Sok, kita balik lagi coba ke proposal yang tadi. Coba silahkan diperlihatkan. Ya. Pakai yang ini, Dok, untuk yang perhitungan Di atas sampelnya. deh, di atas. Nah, Stop, ini. stop. Nah. Oh, bukan, nggak bisa satu deh. Kamu kan ada dua kelompok berarti. Di sini ada yang hiperglikemik dan tidak hiperglikemik gitu kan? Oh, Mengerti? eh, Bisa dipahami? bisa, Dok. Berarti variabel terikatnya ya, yang Bukan variabel terikat, ingat. Penelitiannya kohort. Kalau penelitiannya kohort, berangkatnya dari pengelompokan apa? dari pengelompokan exposure Betul, exposure. Exposure-nya dalam hal ini apa? infeksi COVID-19. Hiperglikemiknya atau infeksi COVID-nya ini teh? Kalau saya menelitinya ingin menghubungkan infeksi COVID-19 yang menyebabkan hiperglikemi itu. Wow, oke, oke, oke. Kalau gitu berarti betul, COVID-19 dan non-COVID-19 gitu.
Bisa dipahami? Kalau untuk ininya berarti nggak bisa pakai yang ini, Dok. Nggak bisa pakai yang estimasi. Kalau ini untuk satu kelompok deh. Oh, berarti harus pakai yang dua. Yang Nah, not, makanya tadi saya tanya, ada nggak penelitian yang sebelumnya seperti itu? yang meneliti antara pasien COVID dengan non-COVID, Dok. Betul. Kemudian dilihat status hiperglikemik. Oh, kalau itu nanti mungkin lu pancarin dulu soalnya jurnalnya juga lumayan belum. Nah, itu ya. Jadi ingat ya, kalau misalnya rumus, ini saya coret-coret ya. Ya, Bang. Kalau misalnya kamu pakai rumus yang ini ya, buat teman-temannya juga yang lain ya. Kalau pakai rumus yang ini kita lihat nih, P-nya ini cuma satu deh Oh, proporsinya. Sedangkan kalau mencari hubungan itu harus ada dua proporsi minimal, P1 hmm, dan P2. Bisa dipahami? bisa Dok, insya Allah. Ya, nah, coba di stop share deh. Saya coba akan share screen.